Pomologi adalah satu dari 3 cabang tanaman budidaya atau biasa kita kenal dengan nama hortikultura, yang dimana pomologi itu berfokus pada tanaman budidaya yang menghasilkan buah-buahan seperti misalnya pisang, nanas, vanili, dan semacamnya. Sebagian besar tanaman berbuah adalah tanaman musiman, yang berarti setiap tanaman tersebut hanya berbuah atau menghasilkan buah pada musim-musim tertentu. Lain halnya dengan tanaman berbuah seperti misalnya pisang yang hanya berbuah sekali setiap tahunnya. Peran dari industri pomologi adalah menyediakan sumber pangan yang mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu vitamin dan mineral. Naiknya laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan, yang dimana pangan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan gizi dalam tubuh manusia. Pomologi di sini berperan dalam menjaga kebutuhan gizi yang diperlukan. Selain mengandung vitamin dan mineral, buah-buahan juga mengandung senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Seperti misalnya buah plum yang mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai senyawa antibakteri. Kandungan zat yang terkandung dalam buah-buahan dapat berkurang dan menghilang seiring berjalannya waktu, sehingga ilmu pomologi atau industri pomologi berperan dalam menjaga kualitas buah sehingga konsumen dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh buah-buahan. Terdapat banyak industri yang bergantung pada produk pomologi. Seperti salah satunya adalah industri makanan. Banyak industri makanan yang menggunakan hasil dari pomologi. Contohnya adalah keripik. Lalu yang kedua ada industri minuman. Saat ini banyak sekali produk minuman yang menggunakan seri buah yang berasal dari produk pomologi. Lalu selanjutnya ada industri farmasi. Industri farmasi membutuhkan produk pomologi yang memiliki manfaat untuk tubuh, lalu dijadikan sebagai obat-obatan maupun vitamin. Lalu yang terakhir adalah industri kecantikan. Industri kecantikan banyak menggunakan produk pomologi seperti untuk membuat skincare maupun parfum yang diambil ekstrak dari produk pomologi tersebut untuk pewangiannya. Berikut ini adalah contoh komoditas pomologi, yaitu mangga di Kabupaten Majalengka. Mangga merupakan salah satu buah-buahan dari kelompok hortikultura yang banyak dimiliki dan ditanam oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Komoditas ini menjadi komoditas yang unggul dibandingkan dengan jenis buah-buahan yang termasuk kelompok hortikultura lainnya. Mangga yang banyak ditanam oleh masyarakat Kabupaten Majalengka adalah mangga gedong gincu atau Mangifera indica L. Pembudidayaan mangga gedong gincu sebagian besar dilakukan oleh para petani secara individu maupun bekerja sama dengan pemerintah. Adapun penanaman mangga gedong gincu di Kabupaten Majalengka itu menerapkan sistem penanaman monokultur. Monokultur merupakan pola penanaman yang hanya menanam dan membudidayakan satu jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama. Namun, pada beberapa tahun terakhir, para petani mangga gedong gincu menanam tidak hanya pada satu lahan, yaitu pada lahan kering, tetapi juga mereka menanam pada lahan-lahan di pinggir sawah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.
Sistem pertanian monokultur memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari pola penanaman monokultur yaitu membuat pengelolaan pertanian menjadi lebih mudah dan lebih efisien karena hanya berfokus pada satu tanaman. Selain itu, penerapan pola pertanian ini juga berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, kekurangannya adalah apabila kita menanam satu jenis komoditas saja dapat menyebabkan populasi hama meningkat, sehingga nanti akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Dua sistem panen yang dilakukan oleh para petani mangga Gedung Gincu, yaitu sistem ijon dan sistem tebasan. Pada sistem ijon, mangga akan dipanen satu pohon sekaligus. Petani yang menerapkan sistem ijon ini biasanya sudah memiliki akad dengan pembeli, serta sudah melakukan transaksi pembayaran ketika mangga masih berbunga. Adapun harga ditentukan dan ditaksir per satuan pohon mangga. Kemudian sistem tebasan. Pada sistem ini, mangga akan dipanen ketika mangga masih muda maupun mangga yang sudah besar. Petani yang menerapkan sistem ini biasanya menerapkan sistem pembayaran tempo, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah pengumpul menyetorkan hasil panen mangga ke pengumpul yang besar. Berikut ini adalah bagan dari sistem pemasaran komoditas mangga di Kabupaten Majalengka. Dari petani akan dijual ke penebas atau pengempul, dari pengempul kemudian dijual kembali oleh pedagang besar atau bandar, kemudian dari bandar akan dijual kembali ke supermarket, pasar, maupun langsung ke konsumen lokal. Pemasaran komoditas mangga di Kabupaten Majalengka masih banyak menggambarkan ketergantungan dan kebiasaan antar pelaku dagang. Petani tidak biasa menjual mangga sendiri di pasar karena biasanya para pengijon atau para pengempul sudah lebih dulu mendatangi petani untuk membeli buah mangga yang ada hingga terjadi kesepakatan. Mangga Gedung Gincu akan dipanen setelah mangga memiliki kematangan di atas 70%, yang ditandai dengan pangkal buah yang mulai memerah. Umumnya sebelum mangga dijual ke konsumen, mangga akan dipanen berpeluang besar untuk masuk ke pasar internasional karena mangga Gedung Gincu memiliki karakteristik yang sesuai dan banyak diminati oleh negara importir, yaitu seperti aroma yang tajam, banyak mengandung serat, dan warna merah buah yang menyala. Adapun negara-negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi merupakan negara yang sudah mengekspor mangga Gedung Gincu dari Kabupaten Majalengka. Namun sampai saat ini sekitar 99% mangga Gedung Gincu didominasi oleh pasar domestik. Pengertian olerikultur. Olerikultur merupakan salah satu cabang ilmu hortikultura yang mendalami atau mengkaji mengenai pembudidayaan tanaman sayuran. Sayuran merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia karena dapat sebagai sumber pangan yang diolah menjadi lauk dan dikonsumsi setiap harinya. Sayuran juga sering atau mudah ditemukan di sekitar lingkungan. Secara umum, olerikultur dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanaman sayuran tahunan dan yang kedua adalah tanaman sayuran musiman.
Tanaman sayuran tahunan. Tanaman sayuran tahunan merupakan sayuran di mana dapat bertahan lama lebih dari 1 tahun setelah masa panennya. Hal ini menjadi keuntungan karena tidak perlu melakukan pembudidayaan yang berulang-ulang, dalam arti menanam tanaman sayuran tersebut secara berulang-ulang. Beberapa contoh diantaranya ada sayuran melinjo dan juga jengkol. Tanaman sayuran musiman merupakan salah satu tanaman sayuran di mana masa hidupnya tidak lebih dari 1 tahun, diakibatkan setelah panen tanaman tersebut rusak atau diambil untuk diolah. Sehingga pembudidayaan tanaman sayuran ini dilakukan secara berulang-ulang, dalam arti disemai kembali atau ditanam kembali setelah panen. Beberapa contoh diantaranya ada wortel, ada brokoli, ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga ada kubis. Baik, selanjutnya adalah pentingnya industri olericulture atau industri sayuran di Indonesia. Yang pertama, menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat karena sayuran merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Yang kedua, memiliki peluang pasar yang luas dan besar sehingga membantu perekonomian negara. Hal tersebut didasari pada komoditas sayuran yang sangat potensial. Yang ketiga, mensejahterakan petani karena memiliki nilai jual pasar yang tinggi. Keempat, mengatasi permasalahan makanan atau kelaparan setiap tahunnya dengan nilai produksi industri sayuran yang baik dan besar. Dan yang terakhir adalah mengurangi tingkat pengangguran, karena industri sayuran membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Berikut ini adalah salah satu komoditas olerikultur, yaitu cabai rawit atau Capsicum frustescens. Tanaman cabai sendiri merupakan tanaman perdu yang memiliki rasa pedas dan diketahui memiliki nilai gizi dan vitamin. Contohnya seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan juga vitamin C. Tanaman cabai banyak dibudidayakan masyarakat karena harga jualnya yang tinggi. Terdapat 3 tahap dalam pembudidayaan cabai, yaitu prapanen, panen, dan juga pasca panen. Untuk prapanen yang pertama kali dilakukan adalah penyemaian. Penyemaian dilakukan dengan menyiapkan media semai berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, dengan ketinggian media semai sekitar 20 cm dan panjang 1 meter. Proses selanjutnya pada prapanen adalah penyiapan lahan. Lahan yang disiapkan adalah tanah yang gembur, kaya akan bahan organik, tidak berair atau becek, dan memiliki pH sekitar 5-6,8. Kemudian melakukan pemasangan mulsa, di mana posisi warna perak mulsa itu di bagian atas agar dapat memantulkan sinar matahari, sehingga hama yang bersembunyi di bawah daun akan pergi. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah penanaman. Penanaman bibit tanaman cabai sebaiknya dilakukan pada sore atau pagi hari karena jika dilakukan pada siang hari, tanaman akan mudah layu karena bibit masih lemah dan perlu penyesuaian dengan suhu panas matahari. Kemudian bibit yang ditanam sebaiknya bibit yang telah berumur 17-23 hari atau yang telah memiliki daun sebanyak 2-4 helai. Kemudian melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan melakukan penyiraman tanaman, di mana penyiraman tanaman perlu dilakukan secara rutin setiap hari terutama pada musim kemarau. Kemudian jika tanaman memiliki banyak gulma, perlu dilakukan penyiangan. Untuk menghindari penyakit yang sering terjadi pada cabai, tanaman perlu dilakukan pengendalian, di mana pengendalian ini dilakukan dengan menyemprotkan pestisida. Kemudian juga melakukan pembuangan tunas air yang bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan vegetatif agar tanaman tidak terlalu rimbun, serta menghambat pertumbuhan tinggi tanaman agar mempermudah dalam perawatan serta pemanenan. Proses terakhir yang perlu dilakukan adalah pemupukan. Pupuk merupakan nutrisi yang penting bagi tanaman.
Pemupukan dibagi menjadi 3, di mana pemupukan pertama dilakukan saat tanaman berusia 1 minggu. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dengan dosis 1 ton per hektar. Kemudian pemupukan kedua dilakukan saat tanaman berusia 3 bulan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dicampur KNO putih, urea, dan TSP dengan perbandingan 4:1:1:1. Kemudian untuk pemupukan ketiga dilakukan saat tanaman berusia lebih dari 3 bulan menggunakan campuran pupuk yang sama dengan pemupukan kedua, namun dosisnya ditambah menjadi 2:3:8:2. Untuk proses panen, pemanenan dilakukan secara bertahap, di mana panen pertama dilakukan pada umur 60-70 hari, kemudian panen kedua dan seterusnya dilakukan secara berskala 2-3 hari dengan jumlah panen dapat mencapai 30-40 kali, tergantung dari ketinggian tempat dan juga cara budidayanya. Setelah melakukan pemetikan ketiga atau setelah melakukan pemanenan ketiga, dilakukan penambahan pupuk dan juga penyemprotan bahan organik sehingga pertumbuhan dapat lebih maksimal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pasca panen. Pasca panen dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai merah yang sehat, kemudian bentuknya normal dan juga baik. Kegiatan kedua adalah memberikan kemasan, di mana kemasan yang diberikan harus memiliki lubang angin yang cukup atau menggunakan karung jala. Kemudian menyimpan cabai di tempat yang kering, sejuk, dan juga cukup sirkulasi udara. Selain ketiga kegiatan tersebut, pasca panen cabai dapat dilakukan dengan membuat produk olahan dari cabai, di antaranya seperti membuat cabai kering, pembuatan saus cabai, dan juga tepung cabai.